Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Teras dimanapun Anda berada. Suah bersama saya Yuliza Mugihartika dalam acara kesayangan kita Teras. Pemirsa, hari ini Jumat tanggal 26 April tahun 2013. Semoga tetap semangat. Pemirsa, berbicara mengenai kesehatan adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena sehat itu harta yang sangat mahal harganya. Tetapi banyak sekali kita suka melalaikan arti dari kesehatan. Sehingga pada saat itu sudah menumpuk jadi penyakit dan siap meledak seperti bom kapanpun yang akan meledak. Maka itu harus hati-hati. Semoga Teras juga bisa menjadi solusi bagi Anda untuk berkonsultasi bersama kami. Nah pemirsa, nantinya Anda bisa berkonsultasi bersama kami. Anda bisa menelpon kami di nomor telepon 021 574 1501. Pemirsa, tema kita kali ini sangat menarik, yaitu mengenai kista dan kanker rahim. Dan narasumbernya juga adalah salah satu dari pakar herbalis, dan beliau juga seorang akupunturis, dan pengalaman beliau ini dalam menangani pasien banyak sekali yang sudah tersembuhkan. Siapakah beliau pemirsa? Yuk kita sapa beliau. Selamat sore Pak Yuhani Chandra. Sore, iya. Ya, sehat Pak, walaupun sore-sore seperti ini kelihatan Bapak tetap semangat Segar. gitu ya Pak ya, dan tetap ceria selalu ya. Pak, kalau kita berbicara nih ya mengenai tentang kista sama kanker rahim ya Pak. Kayaknya itu suatu penyakit yang momok, sangat takut. denger aja ngeri ya. Terutama buat perempuan. Tapi yang paling penting adalah ada gejalanya. Jadi selalu saya ngomong itu gejala, artinya saya mau Anda jangan ngobatin penyakit, ngobatin gejalanya. Jadi kalau tumor atau rahimnya ada kanker, itu gejalanya apa? Kista awalnya itu. Kenapa ada kista? Karena ada hambatan. Nah, darah kita 120 hari mati, ya nggak? Biasa ibu-ibu ada men kan, tiap bulan ada mennya. Nah, di situ kita ada yang untuk mengeluarkan dia. Di badan kita ada metabolisme untuk keluarkan itu. Itu namanya di sel putih kita. Nah, dia turun kondisinya, tidak bagus. Jadi akibatkan itu sel itu tidak dikeluarkan dia punya kista-kistanya itu. Kista itu adalah suatu tumpukan. Apa itu? Tumpukan darah yang sudah mati, atau minyak, atau lemak yang kita mau dia tumpuk di badan kita, lama-lama dia jadi masalah. Di mana lemah, situ dia tumpuk dia. Nah, kalau di rahim, dia ada gejalanya. Gejalanya apa? Men nggak tepat, ya, sakit keputihan. Tidak teratur ya. Iya, selalu begitu ya. Anda sudah hati-hati, ya nggak? Mesti diperiksa sudah. Nah, kalau memang sudah ada, itu lebih gampang diobatin. Kenapa? Dia belum robah. Biasanya tumor tuh gimana robahnya? Dari kista nanti dia jadi mium, karena dia mulai keras dia nanti, karena kalsium keras dia. Udah mium, ini barang bisa busuk. Lama-lama busuk dia robah jadi apa? Infeksi dia merasa meriang badannya. Kenapa saya meriang? Takut angin ya saya ya. Sering makan antibiotik baik, nanti balik lagi bolak-balik begitu. 2-3 tahun dia robah jadi tumor. Waduh, sangat mengerikan kalau udah mendengar kata tumor. Kalau bisa sedini mungkin kita tanganin, jangan Mencegah tunggu. Mencegah itu yang lebih Jangan penting tunggu. ya Pak Yuhandi ya. Iya. Ya, pemirsa, topik ini memang sangat menarik. Jadi bagi Anda di rumah yang ingin berkonsultasi langsung dengan pakar herbalis kita dan akupunturis kita sore hari ini, yaitu Bapak Yuhandi Chandra, Anda bisa menelpon kami di nomor telepon 021 574 1501. Dan alamat tempat praktek beliau itu ada tertera di layar kaca Anda, yaitu ada di Jalan Pluit, Karangmanis 3 nomor 2, itu di Muara Karang ya Pak ya. Dan kemudian ada juga di Jalan TB Simatupang Plaza 3 Blok B1 Pondok Indah Jakarta Selatan. Nah, Anda juga bisa menelpon melalui call center di 021 66 00047 dan call center 0822 600 61138. Ya, Pak Yuhandi Chandra, kalau berbicara mengenai makanan ya, Itu kemudian dia. itu kan susah gitu. Nggak Gimana susah. tuh? Mau apa tidak mau aja. Mana mungkin susah. Ya enggak? Kalau dia mau sehat, dia pasti saya bilang itu hindarin. Apa atau enggak? Biasanya minyak. Oh, minyak-minyak yang berlebih. Ada orang dia makan gorengan, makan santan, makan minyak karena dia metabolis bagus. Tapi ada orang tidak Nah, kalau kita tahu sudah kita ada masalah, kita jangan hindarin, kita udah mulai. Apa itu tahu nggak?
lihat menu kita di meja. Iya. Ini goreng, ya ini pakai sop buntut, gongseng minyak, Santan. semua semua minyak semua, gila itu. Jadi kayak begini, kalau you punya badan tidak masalah, oke. Tapi kalau sudah timbul masalah, kita nggak bisa lawan. Kita lawan, tunggu tangan main aja, karena dia makin lama makin jadi dia. Iya, berarti kan itu semua harus mulai dari kesadaran diri kita sendiri. Ya. Nah, Pak Yuandi, kan penyakit itu juga kan ada juga karena faktor stres misalnya. Ini dia gimana nih, Jadi Pak? sebenarnya penyakit dapatnya dari empat ya, bukan hanya makan saja. Makan itu antara satu, kedua pikiran, psikis ya. Jadi stres. Kenapa stres bisa jadi penyakit? Karena waktu kita stres, tahu nggak? Dia keluar satu hormon yang tidak baik, namanya adrenalin. Dia stop insulin, darahnya kental, lengket kemana-mana, organnya satu-satu turun kondisinya. Jadi makanya stres itu sangat fatal. Nah, stres itu bukan hanya stres saja, termasuk orangnya itu gampang sedih, ya nggak? Gampang marah. Nah, terus marah, nah terus jahat, tahu nggak? Negative thinking, apa juga negatif dia, thinkingnya negatif saja dia, nggak positif dia. Nah itu orang kayak begini lebih gampang kena penyakit. Oh gitu. Nah Pak Yuandi, kadang-kadang nih ada orang yang punya tanggapan awam. Wah kalau saya stres nih ya, mendingan saya ungkapin. Nah ada yang ungkapin, ada juga yang ngediemin. Nah kalau itu gimana tuh Pak Yuandi? Nah ini dua-duanya oke ya, tapi dua-duanya pasti negatif sudah itu. Jadi kenapa kita mesti negatif baru ditiakkan, baru di ngendap yang kayak begini. Jadi lebih bagus kita cara ada yang baiknya adalah kita robah pikiran kita arahnya positif. Jadi positif itu apa tau nggak? Doa satu, kedua meditasi, ketiga kita sering bergaul ya, berbakti, ya, bantu orang kayak begini. Dia semua positif itu. Nah nanti dia keluar satu hormon yang baik, namanya gitu. endorfin. Berarti adrenalin lawannya endorfin. Endorfin kalau banyak keluar, dia bisa macu kita punya sel, bunuh sel kanker. Hebat tuh. Manusia bisa mengobati sendiri. Berarti yang bisa mengobati diri sendiri itu penyakit itu dari diri kita sendiri. Mau apa ya, nggak mau? Ya nggak? Tentu mau dong. Ya, tapi ada orang nggak tahu cara. Maka nanti tempat saya itu saya ngajarin gimana cara meditasinya, gimana cara untuk positifnya, terus kasih makanan yang tepat supaya dia keluar hormon yang baik. Itu semua ada caranya itu. Oh gitu. Ya, jadi ya memang di arah lebih bagus. Karena biasanya awam dia nggak tahu. Taunya dia tiap hari mikir saja. Makin mikir dia makin kayak bola salju, makin gulu makin gede. Akhirnya masuk gang buntut. Jangan sampai masuk ke jurang yang lahat gitu ya. Jadi tapi kan orang nih kadang-kadang suka cuek kan ya Pak Yuandi, ditumpuk gitu kan penyakit. Jadi meledak gitu. Tunggu, dia kiranya sendiri bisa baik. Salah. Kenapa? Kita makin tua, kita makin mundur, bukan makin bagus. Jadi banyak orang kira, nanti sendiri bisa baik, nggak usah takut dah, ya nggak? Ya tidak mungkin, karena kita makin tua sudah itu. Semakin mundur kita itu. Jadi umur itu kan siklusnya semakin mundur ya. Jadi otomatis memang dari kita yang harus menjaga semua itu. Ya, baik. Tapi kalau kita mau maintenance ya, kita mau cegah, itu pasti lebih bagus, nggak mungkin lebih jelek. Nah selama ini kan banyak juga ya Pak Yuandi pasien-pasien Bapak yang pernah mengidap dari kista sama rahimnya yang berobat ya? Pernah juga, banyak juga yang sembuh ya Pak banyak yang sudah stadium ya, saya banyak contoh di sini ya. Ada yang tadinya waktu datang, dia sudah tiap hari berdarah. Waduh. Tiap hari berdarah. Ngebayanginnya dia takut gimana mau kena itu. Tiap 10 hari transfusi darah. Iya, Akhirnya dia dari Palembang loh. Oh ya? Ini pasien dari Palembang. Sama jadi satu waktu daerah datang, datang itu dia tiap hari berdarah, tiap 10 hari transfusi darah. Akhirnya dia disuruh operasi, dia sudah stadium dia. Waduh. Sudah stadium di Darmais stadium. Jadi akhirnya suruh kemo, suruh operasi dia nggak mau. Di tempat saya 5 bulan dia terapi, dia periksa lagi, dia punya tumornya hilang semua. Waduh, 3 bulan berhenti darahnya. Oh gitu. Akhirnya di USG dia punya anusnya bagus kembali. Itu di apa? Di akupuntur gitu? Ya, di akupuntur. Dikasih nutrisi. Nutrisi juga. Jadi supaya meningkatkan di badan kita sebenarnya ada yang untuk membunuh sel tumor, ada. Ada, sel kita ada, namanya natural killer.
Oke. Nah ini selnya saya ningkatkan dia bunuh tumornya tuh, kista dia ambil keluar, kita ada. Jadi biasa ada masalah berarti dia punya sel ini tidak bagus, tahu nggak? Jadi nanti pengobatannya tidak ada obat, dikasih apa? Kasih nutrisi supaya meningkat kembali. Nah tusuk jarum itu sebenarnya satu petunjuk. Petunjuknya. Supaya dia, Metode, ya. nanti saya periksa di mana lemahnya. Biasa ada lemah organnya kayak ginjal, empedu, liver, pankreasma. Kenapa? Karena sel ini datang dari tulang belakang. Oke. Nah, nanti saya periksa di mana lemah, saya ningkatkan, kasih gizi dan ningkat kembali, diambil keluar. Jadi tumornya diambil keluar, kista diambil keluar, miom diambil keluar semua. Dari puk keluar, dari men keluar, dari flek-fleknya keluar semua. Jadi kan intinya nggak perlu operasi tuh, Pak? Tanpa dioperasi. Waduh, jadi pemirsa bagi Anda Ya. di rumah yang sekarang ini sedang mengalami sakit kista atau kanker rahim, Anda bisa berkonsultasi langsung bersama kami dengan pakarnya hari ini. Anda bisa menelpon kami di 021-574-1501. Dan jangan lupa silakan juga Anda berkunjung ke praktek tempat Pak Yuandi Chandra yang siap melayani Anda. Nah, Pak, kalau berbicara lagi masalah tentang lingkungan, itu pengaruh nggak Pak Pengaruh. Yuandi? Kan Jadi, di Jakarta nih Pak. Tadi saya bilang kan ada 4 ya. Iya. Satu pola makan. Iya. Kedua Pola makan, pikiran. Pikiran, Ketiga lingkungan. lingkungan, Keempat olahraga. olahraga. Waduh. Jadi 4 penyebabnya. Orangnya duduk saja, olahraga tidak ada, ya nggak? Iya. Ya tentu dia dibanding orang yang olahraga pasti lebih bagus dia, ya nggak? Oke. Nah orang itu kalau dia jaga lingkungan pasti lebih bagus. Heeh. Pasti itu. Kenapa Jadi lingkungan lingkungan tuh? yang bersih juga bisa mendukung Benar. hidup kita sehat ya Tapi Pak kita ya. sayang tinggal di Jakarta. Nah, itu dia, Jakarta Pak. nomor 2 di dunia, paling polusi itu. Jadi Polusinya kan tidak bisa dihindarin tuh Pak Yuandi. tapi lingkungannya bisa. Ya, kalau Ya nggak? lingkungan iya Ah, oke. Jadi mulai bersihkan lingkungan, ya nggak? Dijaga, pasti lebih bagus tuh. Nggak mungkin lebih jelek. Ya, Pak, kalau dari kista kan ya, apa sih beda dari kista ke rahim? Begini, tergantung di mana lemah organnya. Oh gitu. Jadi kalau lemah di organ di rahim, dia kenanya di rahim. Lemah di payudara, dia lemah di payudara, dia kena di situ dia. Jadi tergantung di mana. Ada yang di sini kelenjar, Ada juga yang yang di tiroid. Nah di sini juga ada. Jadi di mana-mana kista bisa. itu nggak hanya di rahim, kata orang kan Enggak, cuma di semua, rahim ginjal gitu. bisa. Oh, di ginjal juga bisa Otak kena. bisa, di belakang mata bisa. Nah, gejala-gejala awal nih Pak Yuandi, kadang-kadang kan kita suka lupa Nah, ya gitu. gejala Taunya, awalnya, dar meledak gitu. biasanya dia ada hambatan. Hambatan tuh dia bisa Iya. tidak enak. Di tempat tuh Oke. tidak enak. Contohnya dia ada di payudara, kenapa saya nggak enak ini ya? Di rabanya kayaknya ada benjolan. Iya. Itu gejala sudah itu. Udah gejala itu. Iya, kadang-kadang nggak sakit. Kenapa? Dia tidak di tempat saraf, jadi tidak sakit dia. Nah, ada juga pendapat tuh yang pernah saya dengar Pak Yuandi. Ada kista yang bisa disembuhkan tanpa harus operasi, tapi ada juga ujung-ujungnya harus operasi. Itu gimana itu Pak? Begini ya, masalahnya adalah di metabolisme dia. Ada orang metabolisme susah ditingkatkan. Jadi kalau susah ditingkatkan, dia tetap harus operasi. Operasi. Operasi nanti tumbuh lagi. Karena memang tidak bagus dia. Iya. Ya nggak, dulu tidak ada, bisa ada. Nah operasi cuma di pohon, ada buah busuk dipetik saja. Akar tidak ngobatin, batang tidak ngobatin. Tumbuh lagi nanti dia. 3 tahun, 5 tahun tumbuh lagi. Nah, selama ini Pak, penanganan Bapak terhadap pasien yang mengalami penyakit seperti ini ya Pak ya, itu kan tidak langsung simsalabim dar sembuh gitu. Nah mungkin 3 bulan. 3 bulan Paling tuh. sedikit 3 bulan. Nah, Iya. pernah nggak Pak ada yang bolong-bolong gitu? Ya bisa lah. Bisa juga ya. Ya, Tapi cuma tetap agak intinya harus agak rutin. lama. Harus Kalau dia rutin. bolong-bolong agak lama. Oke. Agak Ya, lama baik. ya kita ke pemirsa lagi ya. Pemirsa, jika Anda ingin berkonsultasi langsung dengan pakar kita kali ini, silakan Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon 021-574-1501 bersama pakar kita Bapak Yuandi Chandra. Ya, Pak, ngomong-ngomong lagi nih, masalah penyakit yang 2 ini, kan itu banyaknya kena di wanita ya Pak? Sebenarnya itu ya namanya rahim tentu wanita, tapi laki-laki juga bisa kena di pelernya bisa, di anus. Biasanya laki-laki kena di anus dia. Oke. Kena banyak duduk, terus banyak tahan kencing ya nggak. Di prostat juga bisa. Prostat juga bisa? Bisa laki-laki kenanya prostat ya, anus sama ginjal. Kebanyakan laki-laki kena, kalau rokoknya kenanya di tenggorokan, di paru-paru, dia bisa kena itu. Bisa kena Laki-laki juga. tetap bisa kena. Jadi Ya. kan tidak hanya semata-mata terhadap wanita ya Pak Enggak. ya? Jadi Laki-laki laki-laki banyak, pun bisa saya banyak kena. pasien kena. Ini laki-laki, dia Iya. kena di anus dia.
Walah. Di usus buntu, di atas usus buntu ada benjolan. Saya ada kasusnya itu. Nggak usah dioperasi, dia habis semua tanpa Habis dioperasi. terkikis gitu, habisnya Pak. Ya. Nah, dia ada kemungkinan junta untuk muncul lagi nggak Pak? Ya kalau dijaga ya tentu pasti lebih bagus. Karena biasa datang tempat saya itu saya kasih dia menu, cara makannya gimana, cara hidupnya, olahraga, ya nggak, suruh meditasi. Itu saya ngajarin semua. Jadi pengobatannya bukan hanya fisik saja, ini juga ngobatin. Yang paling penting tuh berpikir positif ya. Iya. Kalau udah ngeliat orang sukses sedikit, udah ngiri, udah Iya, pengen mesti. marah, Iya, mesti pusing terima. gitu. Akhirnya apa? Penyakitnya juga bisa meledak ya Pak ya. Ya, terima. Ya, baik, menarik sekali perbincangan kita kali ini pemirsa. Jadi kami ajak kembali bagi Anda yang ingin mengunjungi tempat praktek beliau. Ada di layar kaca Anda, silakan Anda lihat ya. Ada di layar kaca dan alamat praktek beliau itu ada di Jalan Pluit Karangmanis 3 nomor 2, Muara Karang. Di nomor 2. Nah, di situ praktek beliau ada di hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 12. Sementara prakteknya Pak Yuandi Chandra yang di Jalan TB Simatupang, Plaza 3 Blok B1, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Itu posisinya dekat Menara Fedek ya, kalau lewat tol itu dekat tol Pondok Pinang. Nah, beliau praktek dari Senin sampai Sabtu pada pukul 2 sampai pukul 6 sore. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi call center beliau di nomor telepon 021 66000047 dan di call center 0822 600 61138. Ya, Pak, berbicara mengenai penyakit ini lagi ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya orang berterapi ke Bapak nih, berobat, dia juga perlu juga nggak Pak ke dokter misalnya? Kalau perlu ya gabung sih lebih bagus, hasilnya lebih bagus. Karena kadang-kadang metode itu ya nggak bisa semua pecah masalahnya, ya nggak. Nah kalau kita sih maintenance organnya supaya dia pulih kembali. Nah kalau medis dia langsung kena, kalau memangnya dia tumornya sudah kena saraf, dia sakitnya nggak tahan, dia harus operasi karena dia nggak tahan sudah itu. Jadi harus dibuang sudah itu. Jadi nah kira-kira nanti, oke deh. Ya, nanti kalau udah buang, dia bisa tumbuh lagi masalahnya. Nah, nanti kalau udah buang, kita perbaikin dia punya sistemnya itu, supaya jangan ada lagi tumbuh dia begitu. Oke, Pak, menarik sekali pembicaraan kita. Tapi pemirsa, kita akan kembali lagi, jangan ubah channel Anda. Tetap di Teras TVRI DKI Jakarta setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Teras dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Teras di channel 31 di TVRI DKI Jakarta. Pemirsa, tema kita kali ini sangat menarik sekali, yaitu mengenai kista dan kanker rahim bersama narasumber yaitu Bapak Yuandi Chandra. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berkonsultasi bersama pakar ahlinya ini, Anda bisa menelpon kami di nomor telepon 021 574 1501. Dan pemirsa, berbagai tema ini juga akan terus ditayangkan di Teras. Tentunya ini akan sangat membantu bagi Anda yang ingin berkonsultasi bersama Bapak Yuandi Chandra. Bapak Yuandi Chandra ini adalah seorang pakar akupunturis. Ya, Pak Yuandi, kembali kita ke tema ya. Temanya kan sangat menarik nih mengenai kista dan kanker rahim. Nah, ini yang mengenai kanker rahim nih, Pak ya. Kanker rahim ini sendiri ada juga nggak Pak pengaruhnya dengan seperti misalnya kalau wanita yang kurang menjaga kebersihan dari dari vaginanya sendiri itu gimana Pak? Apakah itu juga pengaruh? Itu awal ya sebenarnya, itu awal nggak begitu pengaruh. Kanker tuh dia tuh sudah parah sekali tuh. Jadi awalnya itu ya kista dulu biasanya itu. Iya, Pak ada telepon masuk ya Pak, kita sambut dulu. Halo Tera, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Ibu dengan siapa di mana? Ini saya Bu Iin dari Bogor. Iya, Ibu Iin dari Bogor. Konsultasi ke Teras yuk. Ayo. Sore, Bu Iin. Ya. Ibu Iin silakan Bu Iin langsung ke Pak Yuandi. Ya, keluhan apa nih Bu? Pak Iwan. Ya. Iya, keluhan saya begini. Ya. Saya merasa di payudara sebelah kiri. Ya. Agak ada yang beda keras dengan yang sebelah kanan gitu. Ya. Tapi tidak sakit. Ya. Dia tidak benjol, cuman keras gitu aja. Ya. Nggak boleh. Saya mau, ya itu. Berapa umur sekarang? Umur saya 50.
Ya, jadi itu semua ada gejala sudah Bu. Jadi ada benjolan, artinya biarpun nggak sakit, itu juga harus dikeluarkan dia. Kenapa bisa ada keras, dulu tidak ada? Itu artinya dia sudah tumpuk dan mengeras dia sudah. Jadi kadang-kadang bukan kista saja, udah jadi mium dia sudah. Nah nanti lama-lama ibu merasa meriang badannya, ya nggak, agak takut dingin, takut angin, itu berarti mau roba dia sudah. Sudah belum Bu? Belum, itu cuma saya malah justru keringat tuh sering berlebihan gitu. Ya, jadi itu berlebihan Apa itu keringat gejala itu juga? menyangkut jantung sudah. Jadi jantung ibunya sudah kurang begitu bagus sudah. Jadi sering keringat-keringat kayak begitu ya. Nah, itu Apa yang saya namanya bisa melalui ini, ya. mulai telepon gitu, berkonsultasi? Sekarang langsung saya kasih tahu, Bu. Oh gitu, iya. Ini Ibu sudah Maksudnya ada pengapuran. cara membeli obatnya begitu. Ya nanti datang aja Bu, lebih bagus karena pakai nutrisi obat saja belum tentu bisa ngobatin karena Ibu termasuk agak lumayan sudah, agak parah sudah, jangan tunggu lagi. Karena ini keadaan kayak begini, jangan sampai dia larut, dia sampai serangan baru ngobatin Bu. Ini gejala-gejala udah timbul, nggak enak di pundaknya, dada mulai tidak enak, itu sudah gejala Ibu sudah itu. Ya maaf Pak, kalau mengenai darah memang normal. Cuma saya memang belum pernah berkonsultasi dengan dokter karena saya itu ragu dan takut gitu. Kalau Makanya, sudah tahu penyakit saya malah takut. Jadi pengennya Bu. berobat alternatif. Bu, Takut takut dioperasi. itu tidak bisa pecah masalahnya, Bu. Kita hadapin saja, Bu. Ya, nanti datang saya jelaskan gimana cara dan pola makannya gimana, ya nggak. Itu pikirannya, dan nanti olahraganya apa. Ini nanti satu-satu kita pecah masalahnya, Bu. Ya nggak. Iya, Yang iya, penting makannya kita mesti atur dulu. Karena biasa ada kayak begini, berarti metabolisme itu tidak bagus sudah dia. Dia tumpuk, dari benjolan, Pengaruh dari keras makanan dia. juga ya Pak. Iya, dari pola makan, terus pikiran juga sama. Nah, pikiran mau kuatkan pikirannya itu, jangan sampai takut kayak begini-begini. Itu berarti Anda punya organ ada yang nggak benar. Nanti saya perbaikin, nanti kuat kembali Bu. Nggak takut lagi nanti. Kita sama-sama hadapin aja. Ya Bu ya. Iya, iya, terima kasih. Lupa berarti, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Iya, ya. Nah, Iya. kalau Bogor lebih dekatnya ke Pondok Indah, Bu. Iya. Ya, Pondok Indah lebih dekat dia. Oke, terima kasih Ibu Iin yang ada di Bogor. Jadi untuk lebih pastinya, Ibu bisa langsung datang ke tempat prakteknya Pak Yuhani Chandra. Kalau dari Iya. Bogor itu lebih dekat di arah TBC Matupang, Iya. ya Pak ya. Dan Bu Iin itu ada di tertera alamatnya Pak Yuhani Chandra yang di TBC Matupang itu di Plaza 3, Blok B1, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan Ibu juga bisa nanti ke call center beliau di 021 660047 atau di 0822 600 61138. Jadi jangan sampai menunggu ya Pak Larut. ya. Dia biasanya dia orang tunggu malah jadi masalah karena semakin tua dia semakin mundur dia. Nah, kalau tunggu bukan cara yang baik. Tunggu tuh malah tambah jelek dia sudah. Oke, Pak, kan kalau yang namanya kanker atau kista gitu ya, kalau belum besar gitu kan kadang-kadang sakitnya belum terasa banget. Ada nggak sakit? Oh gitu Pak. Kenapa? Karena dia letaknya bukan di saraf dia. Oke. Itu yang bahaya. Iya. Karena dia kalau sakit kan cari solusi. Nah, ini dia tidak sakit, malah dicuekkan dong. Nggak sakit saya, nggak apa-apa, cuma benjolan saja. Itu yang jadi bahaya. Nanti jadi Oke. stadium dia nggak tahu. Nah begitu udah stadium 4 Udah telat. atau berapa udah telat, Telat dia. ler gitu Iya. kan, jadi kayak meledak kayak bom ya Pak ya. Iya. Untuk itu mungkin pemirsa teras di rumah juga mulai hari ini tetap waspada. Nah ada telepon lagi ini Pak. Nanti jangan lupa ya password kita konsultasi ke teras yuk. Ayo. Oke teras selamat sore. Sore, Iya dengan ibu siapa di mana? dengan Ibu Mari di Tangerang. Ibu di Tangerang. Oke, Ibu Ya. konsul ke teras yuk. Silakan. Keluhan apa nih Bu? Ayo silakan. Saya mau tanya, Silakan. saya udah 2 tahun kata dokter punya penyakit Parkinson. Iya. Parkinson. Jadi Parkinson itu adalah dia punya pemudara di otaknya itu ya, di bagian sini dia ada sarafnya Parkinson. Jadi pemudaranya menyempit sudah. Itu masalahnya memang ada orang dia punya pemudara Parkinsonnya lebih kecil. Jadi lebih gampang dia dapat ke Parkinsonnya itu. Saya pernah ngobatin satu tahu nggak? Dia tinggal di Amerika 17 tahun dia sudah. Dia keliling rumah sakit Amerika semua. Orangnya jalannya pegang dinding, goyang semua badannya itu. Kayak gempa dong. Iya.
dia dibilang di sana rumah sakit bilang nggak bisa ngobatin lagi. Akhirnya datang sini, saya ngobatin sampai sekarang jalannya bisa tapi masih goyang sedikit, tapi nggak usah pegang dinding sudah. Jadi kita ngobatin tuh bukan ngobatin, tau nggak? Saya cari nanti pembuluh yang belum tutup itu dilebarin, Bu. Jangan sampai dia tutup lagi. Nah sekarang Parkinson tuh bisa goyang tangannya, ya nggak? Atau badannya, atau kakinya. Nanti pelan-pelan dia hilang semua satu-satu. Ibu goyang di mana tangannya? Tangannya, ya, nanti agak kurang nanti dia. Karena kita perbaikin pembuluh yang belum tutup. Yang sudah tutup nggak bisa lagi, kita cari yang belum tutup. Dia masih banyak pembuluh darah belum tutup. Tapi nyempit sudah, itu yang kita lebarkan nanti dia, ya. Ya, Ibu nanti datang aja Bu ya. Iya. Tapi Ya. saya kalau obat dari dokter, Minum obat dari dokter. yang Boleh digabung, nggak masalah. Karena saya nggak ada obat. Iya. Saya nggak ada obat, saya makanan. Jadi digabung obat dokter oke. Obat Nggak usah pisah jamnya. Ya, boleh digabung Bu. tambah lagi. Ya, silakan. Apalagi? Ya, jadi bisa diobatin. Bisa. Asal Ibu mau. Kalau dengan Niatnya harus kuat, Bu. enggak. Harus Ya. ngaku yuk. Iya. Mau Hah? sehat. Ya. Ada lain lagi mau ditanya, Bu? Iya, nanti saya kesana aja ya. Ya. Nanti harus pantang makan ya, Bu ya. Ada pantangnya nanti itu itu. terganggu. Hah? Halo? Ya, itu agak Ya. susah. Agak susah jaga makan. Oh iya. Agak susah. Ya, kalau susah jaga makan, kurangin, Bu. Karena nanti saya ngomong, Ibu nanti kalau sudah masuk ke otak, Ibu udah mulai nggak mau makan. Ya, kita kalau mau baik, kita harus disiplin, Bu. Pengobatan itu dua pihak, saya sama Anda, bukan saya sendiri saja. Orangnya, saya ini nggak mau, ini nggak bisa. Ya, gimana mau baiknya, Bu? Nanti datang saya satu-satu jelaskan nanti saya, ya. Iya. Iya, Lain lagi ada yang tanya lagi? iya. Jadi dari Ibu yang tadi telepon dari Tangerang, kayaknya kalau Tangerang dekatnya ke ini ya, Pak Bisa Yuhandi, aja. yang di TB Simatupang atau yang di Dua-duanya tergantung di Muara mana Karang? lokasi dia. Nah, yang pasti dia mau dulu nggak nih gitu Iya, ya. iya. Dan yang pasti itu gini kan, Pak, kadang-kadang yang penting aku disembuhin. Nah, dari dirinya sendiri kadang-kadang Nggak mau, semua nggak mau. gitu. Bisa baik tapi agak lama. Oh gitu. Bisa juga, Iya, agak iya, lama iya. sedikit ya baik. Agak lama ya. Nah, karena dia ada hambatan. Oh gitu. Oke, waduh, ini topik yang memang sangat menarik sekali sehingga banyak sekali pemirsa teras kita di rumah yang ingin langsung berkonsultasi ke Bapak Yuhandi Chandra. Oke, selamat sore. Iya, sore terapi sehat yuk. Iya, dengan siapa di mana? Dari Bima di Kelapa Gading. Dengan Bapak Bima Ya, di Kelapa sore, Gading. Silakan, Pak. Mbak Bima. Iya, sore Ya, Pak Yuhandi. Keluhan apa nih Pak? Pengen nanya kalau misalkan arti dari AVM vertex parietal kiri yang mendapat feeding dari akaloso marginal kiri dan langsung berhubungan dengan sinus sagittalis itu apa ya Pak maksudnya? Lengkap sekali. Begini ya, yuk sekarang keluhannya di mana? Saya tanya. Di pokoknya saya ini apa namanya? Pundak nggak enak, kepala nggak enak. Epilepsi sekunder. Ya, itu artinya you punya saraf jepit, tahu nggak itu? Oh, kejepit. Jadi itu semua saraf di 4 ke 5 di bawah leher kena jepit dia. Dia kena sarafnya, di mana kena nggak enak. Bisa kena sarafnya seimbangan, you goyang orangnya, nanti denging-dengung, nanti tangannya mulai semutan, kakinya baal, nanti ngomong kenanya bisa pelo. Jangan tunggu. Ini sudah mulai dia sudah itu. Kasih Itu saraf kode. yang Berapa umurnya sekarang? Apa sih namanya? Otak kanan atau otak kiri? Kalau kena otak kanan, dia kena kiri dia. Dia sekarang nggak enak di bagiannya. mana? Kanan kiri kamu. Terus itu Kalau kiri nggak enak berarti kena otak kanan. Kalau kanan nggak enak kena otak kiri dia. Jadi ini bukan ngobatin nanti tahu nggak? Saya maunya Anda punya sangkutnya itu yang tumpuk situ. Ingat ya, badan kita tidak boleh ada hambatan. Ada hambatan artinya dia nggak lancar bikin hambat darahnya. Nanti pelan-pelan jadi masalah dia. jadi Nah, itu kejepit ya Pak ya? nanti pengobatannya bukan ngobatin tahu nggak? Saya maunya you punya sistemnya kerja kembali. Dikeluarkan dia, jangan tumpuk situ. Itu kalau misalkan misalkan menurut Bapak kejepit ya atau apa menyempit ya Pak ya? Dua-duanya, jepit kalau sama misalkan nyempit, dua-duanya itu. Kalau misalkan dipijit gitu direfleksi di terapi apa? Nggak bisa baik, itu cuma fisiologi kendurkan aja, tidak mungkin baik itu. Oh, Mijit gitu. itu cuma kendurkan saja, dia nggak mungkin baik. Dia mesti pakai gelombang hancurkan kapurnya itu, jangan tumpuk situ, dia kayak karang sudah itu. Oh, tapi itu menurut deteksi Bapak ya kayak gitu ya? Kebanyakan lah, saya sudah banyak pengalaman kayak begini.
Ada yang datangnya ke Suroda, kasih tahu. Lama-lama saya suruh jalan kembali dia. Padahal dia divonis sama dokter seumur hidup kursi roda, akhirnya jalan kembali dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya ya. Terus Jangan tunggulah kayak begini, ya nggak? Iya. Karena itu semua faktornya imun metabolisme nggak bagus. Itu sudah pasti sudah. Dan pola makannya nggak benar. oh iya. Kebanyakan manis, kebanyakannya minyak, itu dua-duanya mesti batasin itu sudah. Iya, iya, Pak. Ya. Memang Nanti datanglah, saya memang satu-satu agak bereskan lama nanti ya, Pak, mungkin pengobatannya kayak gini, Pak ya. Iya. Ya. Kelapa Gading dekat ke Pondok ke Muara Karang ya. Sama-sama Iya, Jakarta Pak. Utara gitu. Oke, makasih Ya. Pak ya. Ya. Iya, dengan Bima ya yang tadi sudah konsultasi ke Bapak. Nah, berbicara mengenai makanan-makanan manis nih, makanan Indonesia kan Kental banyak yang darahnya. manis. Manisnya kental. Nah, Iya. kental dia nggak ada olahraga, nggak Iya. ada pembakaran. Kemana? Lempar ke liver, cetak kolesterol. Iya. Makanya manis tuh bisa jadi kolesterol saya bilang. Teh manis, kue manis, Iya nggak? cendol, semua es Atau gitu. buah. Ah. Buah caringan Buah durian. manis. Mangga. Nah, kalau buah-buahan gimana Pak Yohandi? Sama, kalau manis tuh sekarang manisnya bukan alam tau nggak? Oke. Kayak dulu, mana ada jeruk manis kayak gula. Sekarang jeruknya manis kayak gula. Kenapa? Bibitnya diganti. Oh, Kita gitu. tes tau nggak? Dia punya kalorinya sama satu piring nasi sama. Kan gila sudah itu. Ya nggak? Nah Banyak itu kimianya juga. dia semua dirubah semua. Bibitnya dirubah semua. Maksudnya biar cepet ini ya, Ya, manis dia. tumbuhnya. Manisnya juga Manisnya, beda gitu itu ya. nggak baik. Itu Waduh. rubah bibitnya. Iya, Bahaya iya, tuh iya. organ kita kena. Ya, oke. Pemirsa, jadi bagi Anda juga yang punya masalah-masalah solusi dan kesehatan itu silakan telepon kami di sini. Ya, ada telepon lagi masuk nih Pak Yohandi, kita terima. Iya. Teras, selamat sore. Ya, ya sore Mbak. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Hengki di Ciracas. Ya. Iya, silakan, Ya. silakan konsultasi Ya, ke Pak Yohandi. sore, thank you. Iya, iya, Sinse. Keluhan Ini apa? yang sakit kan mertua saya, Sinse. Ya. Berapa umurnya? Nah, umurnya sekitar 60-an, 63. Mertua ibu atau bapak? Ibu. Ibu ya. Dia keluhan apa dia? Mungkin bisa langsung ngomong gitu, Sinse. Kan Ya. bisa deteksi nggak itu? Ya. Tikungnya kan. Ya. Silakan. Silakan. Halo Pak. Sore Bu. Ya. Ibu keluhannya apa Bu? Ya sore Pak. Iya. Ini Pak, saya udah ada hampir 2 bulan ini sakit tulang-tulang saya. Pinggang, Terus lutut. sampai sekarang masih begitu. Ya. Udah pergi ke rumah sakit, masih belum sembuh total Pak. Iya. Ya dikasih obat bius ya enak, tapi nggak ngobatin Bu. Sementara saja, nanti ulang lagi. Jadi makan obat bius itu 10 tahun tetap begitu Bu. Ya, dan nanti saya tidak kasih obat bius, saya kasih kapur dikeluarkan dia dengan sinar hancurkan, kasih nutrisi, meningkatkan metabolisme dikeluarkan. Nanti dari puk kencing keluar, baru bisa hilang Bu. Itu namanya pengapuran Bu. Oh, Itu iya, gara-gara- kalau rumah sakit bilang ya Pak, Ya, aku dibilang darah tinggi, ya antara satu, ya, kolesterol, ya, terus trombositnya tinggi, ya, HB-nya rendah, ya, terus ini apa namanya, dibilang asam urat. ya benar. Asam urat tuh yang bikin sakit tuh. Dia kena kalsium keras. Jadi apa? Pengapuran, jepit sarafnya. Di pinggang ada, lutut ada. Saya deteksi tadi udah tahu. Pasti ini masalahnya ada di ginjal nggak bagus, pengaruh ke tulang, pengaruh pinggang, pengaruh lutut sudah itu. Ya, namanya pengapuran Bu. Nanti satu-satu kita robah dia, ya, perbaikin. Oh iya, Ya, jangan tunggu dia parah Bu, ya. iya. Iya. iya, iya. Ya, nanti datang aja ya. Kemana ini? Ya, Ibu tadi di mana bilang? Di Oh, Jalan Di Simatupang. Jakarta, TB Simatupang Oh, iya, ada, boleh. di Muara Karang ada. ya, Jalan Simatupang di mananya, Pak? di Pondok Indah. Hah? Di Pondok Indah, ya. Pondok Pinang. Oh, kalau Bapak bukanya jam berapa? Jam 2 sampai jam 6 sore. Oh, Ya. jam 2 sampai jam 6 sore tiap hari apa? Tiap hari, Senin sampai Sabtu. Ya. Oh, iya Pak Ya. ya. Diberesin ya Bu ya, jangan tunggu lama-lama. Makin lama makin nanti dia jadi, jangan sampai dia parah nanti ya.
Oh ya Pak, ya ya. Oke. Makasih ya Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih Ibu. Nah, untuk lebih puas lagi nanti silakan Ibu langsung nanti datang ke klinik Bapak Yuani Chandra yang di TB Simatupang. Nah, pemirsa Teras dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, jangan ubah channel Anda, tetap bersama kami di Teras setelah yang satu ini. Ya, pemirsa Teras dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami di Teras. Dan bagi Anda yang saat ini lagi mengalami masalah-masalah kesehatan, Anda bisa menelpon kami dengan narasumber kita Bapak Yuani Chandra. Nah, Pak, langsung ditelepon nih, langsung kita angkat. Oke, Teras selamat sore. Halo, Teras selamat sore. Kayaknya keputus nih Pak Yuandi. Ya. Ya, oke. Bagi Anda yang ingin mencoba kembali untuk menelpon kami di Teras, silakan Anda menelpon kami di nomor telepon 021 574 1501. Dan jangan lupa Bapak Yuani Chandra ini berpraktek ada di Jalan TB Simatupang di Plaza 3 Blok B1 Pondok Indah Jakarta Selatan, dan praktek beliau itu dari Senin sampai Sabtu jam 2 sampai jam 6 sore. Sedangkan yang di Jalan Pluit Karangmanis 3 nomor 2 Muara Karang, beliau praktek dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang. Dan jangan lupa pemirsa, alamat beliau ada tertera di layar kaca Anda, dan Anda juga bisa menelpon call center beliau ada di 021 66 00047 dan 0822 600 61138. Oke, Pak Yuandi, tadi kan yang kita terima telepon terakhir ya dari ibu-ibu, itu kan tadi tampaknya banyak sekali penyakit yang dia alami, terutama Ya. tadi nyeri pinggang sampai ada pengapuran segala itu Pak. Ya, karena soalnya Gimana tuh? umurnya sudah 50. 50. Oke, ada telepon masuk. Oke, Teras selamat sore. Halo. Iya, Teras selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sahid di Anggrek Garuda, Selipi. Ya. Oke, Ibu Sarip di Sore. Anggrek Selipi. Silakan Ibu langsung. Sore Bu. Sore. Keluhan apa nih Bu? Pak Yohandi, Ya. ini keluhannya ibu saya nih umur 71 tahun. Ya. Dia ini keluhannya tidak bisa buang air besar. Sudah lama. Ya. Sudah minum adem satu Kolak banyak. apa segala susah. Ya. Jadi itu menyangkut ginjal ya. Karena ginjal itu adalah sistem pembuangannya kepalanya. Kalau ginjal nggak kuat, usus dorongnya nggak ada, lendir keluarnya kurang, dia timbul masalah. Jadi nanti di tempat saya itu saya kasih itu nutrisi supaya kuatkan ginjalnya, usus besarnya, supaya dia keluarkan lendirnya cukup dan dorongnya ada, nanti dia lancar kembali. Itu penting sekali loh. Karena kita itu ya paling penting adalah bisa makan, bisa buang, bisa tidur. Itu yang paling utama untuk kita sehat. Kalau dia kurang satu macam, pasti sampahnya tumpuk di badan dia serap barang sampah-sampah diserap. Akhirnya apa tahu nggak? Dia nanti bau mulut, organnya tidak bagus. Tentu begitu dia, ya. Nanti bawa ke tempat saya aja, Selipi ke Muara Karang lebih dekat itu, ya. Iya, datang aja nanti perbaikin supaya dia gampang buang nanti. Kalau buang air besar gitu Pak, dia keluarnya darah begitu 3 hari sekali gitu, susah. Ya makanya karena ada lendirnya kurang, daya dorongnya nggak ada, usus besarnya itu. Nah apalagi ada ambeien hambat dia. Nah kayak begini nanti kita pelan-pelan satu-satu perbaikin itu dia, ya. Iya. Ya ini yang saya tanganin yang sudah parah. Dia sudah tutup dia punya anusnya, udah ada tumor stadium 3B. Sekarang baik total dia. Tiap hari keluar darah dia. Itu saja bisa baik, apalagi ibu masih awal saja, ya. Iya. Jangan tunggu sampai parah tuh Bu ya. Iya ya Pak. Ya. Ya. Terima kasih Pak Yohandi. Ya. Ya, terima kasih Ibu Sahid yang di Selipi. Jadi sepertinya lebih dekat kalau misalnya Ibu nanti akan berkunjung ke klinik Bapak Yuani Chandra yang ada di Muara Karang nih ya Pak ya. Ya. Ya, yang pasti jangan tunggu-tunggu lagi ya. Kalau sudah seperti ini harus cepat. Faktor umur. Iya ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kan karena faktor sibuk juga ya Pak ya. Kadang-kadang orang sampai lupa. Nah Pak Yuandi, yang saya dengar kan masalah, balik ke tema ya Pak, tentang kanker nih ya Pak ya. Nah kanker itu sendiri kan kadang-kadang ada nggak sih Pak pengaruh terhadap rokok? Wah itu Nah, pengaruh itu sekali.
Kenapa tau nggak? Karena rokok tuh dia ada tar, jadi badan kita tuh ambil tarnya. Padahal dia fungsinya adalah ambil itu kista, ambil itu yang namanya kolesterol lengket situ, dia keluarkan sampah. Dikasih tar terus, ya ambil tar saja, yang lainnya tidak diambil. Nah akhirnya apa? Ya timbul masalah dia. Nah lemah di jantung kena jantung, lemah di paru-paru kena paru-paru, nanti kena rahim, kena lain tempatnya itu, karena rokok. Jadi Pengaruh sekali. rokok itu juga sangat berbahaya sekali ya Pak Yuandi ya. Oke, ada telepon lagi yang masuk nih Pak Yuandi, kita terima dulu. Teras, selamat sore. Ya, sore. Iya, Bapak dengan siapa di mana? Dengan Burhan di Jakarta. Iya Pak Burhan, silakan Pak langsung ke Pak Sore Yuandi. Pak Burhan. Sore, mau tanya nih, Silakan. saya hasil SG itu ada polip di batu di kantong empedu. Ya, Sekarang sudah 0,96. ya. Sakit kepala nggak? Separuh? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa, Pak? Ya, cuma nggak enak di sini, perut sering nggak enak kan? Gembung tarik Ya, dia. kembung-kembung aja. Ya, jadi tandanya nggak bisa cerna minyak, harus berhenti makan minyak dulu ya. Karena iya. empedu itu dia keluarkan enzim cerna minyak. Kalau empedu nggak bagus, dia nggak bisa cerna minyak, itu makanan busuk dalam menghasilkan gembung dia. Jadi berhenti makan minyak dulu, nanti datang tempat saya perbaikin, biarpun ada batu hilang semua itu. Ini bukan batu, Tanpa polip. dioperasi. Ini bukannya batu, polip. Nggak peduli, dia ada hambatan, tandanya sudah ada hambatan di situ dia, nggak lancar sudah itu. Jadi tidak peduli polip atau batu atau pasir atau kotoran atau lemak, itu biasa tumpuk-tumpuk situ dia. Saya keluarkan semua itu nanti dia. Saya bilang batu saya bisa keluar, apalagi polip, ya. Jadi sekarang saya kan ada pengantar ke Darmais nih. Ya. Stop dulu pengantarnya. Ya, terserah, you mau periksa dulu oke. Nanti habis itu tempat saya terapi periksa lagi, nanti habis semua dia. Ini dari Darmais ini, waktu datang, stadium 3B. Sekarang apa periksa lagi 5 bulan tempat saya terapi, dia periksa lagi hilang semua tumornya. Saya ada buktinya itu. Jadi bisa Iya, iya, digabungin ya. Iya. Oke, makasih. Iya. Ya, ini belum, ini cuma gejala saja. Baru gejala ya. Ya. Oke, makasih. Ya, makasih Pak Burhan. Mudah-mudahan nanti Bapak ingin lebih puas lagi nanti langsung mengunjungi tempat prakteknya Bapak Yuandi Chandra ya. Dan tadi kan berbicara mengenai polips tadi ya Pak ya. Itu kan bisa disembuhkan, biasanya berapa lama itu Pak? Ya nggak tentu, tergantung orangnya tadi bilang kan, pengobatan itu dua pihak, dia sama saya, bukan saya sendiri saja. Orangnya pantang tidak mau, terapi tidak mau, makan ini nggak mau, gimana mau baik, ya nggak? Itu semua kembali lagi dong. Oke, ya Pak. Biasanya balik 3 lagi. bulan. 3 bulan ya, Pak. Balik lagi nih ke tema kita ya tentang kista sama kanker rahim. Ya, balik lagi karena ini kan satu penyakit yang kalau wanita itu kan sangat takut karena kalau terkena itu katanya takut tidak punya keturunan. Nah, itu Benar. seperti apa, Pak? Begini ya, tergantung dia ada di mana ya. Jadi kalau ada di sini, dia menghambat telurnya keluar. Oke. Kalau dia di sini, jadi darah masuknya kurang. Iya. Nah biarpun kena lengket nggak kokoh jatuh melulu. Nah telur tidak bagus nggak bisa kena. Nah ini semua menghambat turunan dia. Dan makanya kalau memangnya ibu-ibu harus perbaikin bersihkannya ini. Jadi biar dia punya rahimnya nggak ada kista, darah masuk cukup hangat, kena lengketnya kokoh baru bisa dapat turunan. Itu pasti sudah, karena di tempat ini tidak boleh ada hambatan. Ada hambatan berarti darah masuk kurang, ya tentu dingin. Biarpun kena dia nggak dapat gizi aja, rontok, jatuh melulu. Ya enggak? Oke Pak, masih ada telepon yang masuk, masih bisa diterima ya satu ya Silakan. Pak ya? Iya. Oke, Teras selamat sore. Selamat sore. Iya, Bapak dengan siapa di mana Pak? Samsudin di Kebumen, Bu. Ya, dari Jakarta. Samsudin di Kebumen. Oh, di Kebumen. Iya. Waduh, luar biasa Sore, di Kebumen. sore, Langsung, Pak? sore Pak. Keluar apa Sore. nih Pak? Ini saya kan keluarnya kan kena stroke Ya. gitu ya. Tapi Berapa udah kali? bisa jalan sudah lama gitu ya. Udah bisa jalan, udah apa, naik sepeda juga udah bisa ya. Ya. Tapi kendalanya tangan saya ini masih rasa kaku. Gitu. Ya, ya. Jadi Iya. kena tangan kaki seret nggak? Kaki seret juga ya? Itu enggak, alhamdulillah enggak Oh ya. iya, Gitu. berapa kali sudah? Stroke-nya berapa kali? Sudah, ya. Yang keberapa kali ini? Ini yang pertama. Pertama ya, Pertama, stroke iya. Pak, stroke nggak sekali, stroke bisa 10 kali, jangan tunggu 2 kali, 3 kali. Nah Iya. nanti pengobatan itu Pak, saya Iya. lebarkan pemudara yang sampingnya, yang belum Iya. tutup. Nah yang sudah Iya. tutup nggak bisa lagi. Iya. Nah sampingnya masih banyak belum tutup, itu saya lebarin nanti dia Pak. Jangan kedua kali, ketiga kali. Biasanya Iya. kedua kali, ketiga kali, dia tambah berat sudah dia. Ya.
Makannya pantang dulu Pak ya. Ya. Tidak ada gorengan santan 2 tahun Pak. Iya. Masih makan? Enggak, saya gorengan santan nggak makan, udah lama nggak makan. Bagus, jadi sadar. Nggak boleh Iya. makan lagi ya. Nanti saya perbaikin dia punya sistemnya supaya dilebarkan pembudarannya. Iya. Nanti dia punya tangannya mulai enteng kembali, Iya. kaki juga mulai bagus kembali. Iya. Ya nggak? Satu-satu nanti pulih dia Pak. Iya. Ya? Iya. Ya, datang aja nanti Pak ya. Kalau udah datang, Di Jakarta di mana? ya datang ke Jakarta. Ini alamatnya di bawah layar. Coba di nanti Iya, iya, catat. iya, iya. Ya. Muara Karang ya. Iya. Iya. Iya, makasih. Ya, Ya. sama-sama. Iya, ya, terima kasih Bapak yang dari Kebumen ini cukup jauh nih. Ya luar biasa sampai Kebumen, nanti Bapak bisa langsung datang ke Jakarta ya Pak ya. Ya nih Pak Yohani Chandra nih, perbincangan kita mengenai penyakit hari ini tentang tema kanker dan kista ini sangat menarik sekali. Ya Pak, tapi waktu juga yang akan memisahkan kita. Nah Pak, setelah saya lihat perbincangan kita tadi mengenai kesehatan ya Pak, intinya kan bahwa manusia itu kalau ingin sehat tetap harus jaga tadi dengan yang namanya pola hidup sehat ya Pak. Makan. Kemudian makanan yang sehat, Pikiran juga, olahraga, lingkungan, sama tidur ya Pak. Tidur yang teratur juga ya, itu yang penting ya Pak ya. Ya, makan, tidur, buang air. Itu yang 3 paling penting kan. Paling penting yang 3 tadi ya. 3 itu. Nah kadang-kadang orang juga kan tidur tidak teratur. Nah ini juga kita penting juga, jadi yang pada intinya mencegah itu lebih baik daripada kita mengobati. Benar. Ya Pak Yuhandi ya, dan kita berharap pemirsa teras di rumah juga sangat menyadari bahwa sehat itu bukan hal yang sepele, tapi merupakan suatu harta yang sangat mahal harganya. Jadi dimanapun kita berada mulai hari ini, yuk mari kita selalu menjaga kesehatan kita. Nah pemirsa, saya Yuliza Menghartika hari ini mohon undur diri dulu, mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Kita akan jumpa kembali Jumat depan di jam dan waktu yang sama, tetap di tema-tema kesehatan dan terus saja di channel TVRI DKI Jakarta. Dan saya Yuliza Menghartika beserta kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.